semuanya sampai kita tidur lagi, tidurnya dalam ridhonya Allah. Kematian akan datang di sela-sela itu para hadirin. Kalau 24 jam sudah semuanya terprogramkan dalam kebaikan dan ridhonya Allah, kapan aja mati husnul khotimah. Bahkan mati ketika di WC pun baik. Pak bisa Pak? Ada tokohnya sahabat Sa'ad bin Ubadah, beliau wafat ketika qada hajat. Kadang-kadang orang itu berpikir kalau orang wafat dalam qada hajat pasti buruk. Tidak, orang. Ada orang matinya di masjid tapi nggak tahu juga ada. Seperti ceritanya Nailah, seorang wanita yang pernah dia berpacaran dengan pacarnya. Mungkin merasa kurang hebat kalau pacarannya di tempat-tempat biasa. Pacarannya di dalam Ka'bah. Berzina di dalam Ka'bah, akhirnya membatu mati dua-duanya dalam Ka'bah. Keempat itu nomor kesekian para hadirin. Diri kita baik atau belum? Jadi kita dalam ridhonya Allah atau belum? Dan di ridhonya Allah, walaupun di WC wafat tetap dalam ridhonya Allah. Tetapi kalau belum dalam ridhonya Allah, di masjid pun ya tetap rugi saja. Bukan berarti ke masjid gak penting. Kalau begitu saya tak mati di WC aja Pak. Di tengah-tengah qada hajat, namanya dunia ini memang isinya macam-macam ujian. Ada sekelompok jin menyerang beliau ketika beliau qada hajat. Coba di antara isi-isi doa yang diajarkan Nabi kepada umat adalah di antaranya supaya kita berlindung dari macam-macam keburukannya jin. Kita mau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari buruknya setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Maka selepas beliau wafat mendadak dalam waktu qada hajat, tiba-tiba ada suara para pembunuh beliau. Mereka melantunkan pantun syair. Namanya jinnya jin Arab, ya, pandai berpantun juga, masya Allah. Yang benar bahasa Arab belum selalu dapat hidayah, masya Allah. Astagfirullah. Ramaina Sayyid al-Hajrat Sa'ad bin Ubadah bisahmin falam nakhta bihi fu'adah. Kami para jin telah memanah pimpinannya Hajrat Sa'ad Ubadah dengan panah kami yang tepat pada jantungnya. Masuk WC dengan adab, ternyata di WC kelengkeng swarga. Masuk masjid dalam kondisi ingat Allah, ridhonya Allah, kelengkeng masuk surga. Persiapan tidur kelengkeng masuk surga. Maka pentingnya kita menertibkan waktu kita 24 jam. Waktu kita furud, waktu kita maqami, waktu kita di rumah, waktu kita dalam muamalah, ataupun waktu kita dalam masyarakat. Insyaallah semuanya niat para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan-pimpinan hidayah adalah para anbiya yang beliau punya sifat-sifat mulia yang pasti semuanya punya. Apalagi Sayyidul Anbiya, tertinggi dari yang dipunyai oleh para anbiya-anbiya yang lain, yaitu sifat faqarah, cerdas. Kata para ulama, maksud cerdas ini benar-benar nggak cerdasnya, sempurna. Maka kalau orang pengen cerdas, otak dia jelas ada kurang-kurangnya. Ikutlah para anbiya, ikutlah Sayyidul Anbiya, kita pasti menjadi grupnya orang-orang cerdas. Kalau tak kita ini cap gendo, cap tempe, cap sate, cap lupa, masya Allah. Kalau ikut para anbiya, pasti dibimbing oleh Allah. Kemudian di antara sifatnya para anbiya adalah amanah. Beliau diberi tugas untuk mengamalkan agama, menyampaikan agama, mencontohkan agama sempurna, makruh pun gak pernah disentuh, apalagi yang haram. Ini untuk kita tiru para hadirin, para anbiya, untuk kita tiru. Maka yang masih ada makruh-makruh dalam
sebentar nggak bisa. Masya Allah. Kemudian as-sidqu, para anbiya alaihi wassalam nggak pernah, nggak jujur itu nggak pernah. Apa yang beliau katakan adalah kenyataan. Maka kalau kita ingin ngomong yang tidak keliru, ya ikuti sabda-sabdanya yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu. Nanti di akhir zaman, sabda Nabi akan ada orang-orang di akhir zaman yang mereka ragu sebetulnya memperjuangkan agama itu prospeknya masih cerah apa tidak. Waktu itu berjuanglah, karena perjuangan waktu itu justru prospeknya adalah sangat-sangat cerah. Ya'ti fi akhir zaman qaumun yashukuna fil ghazwi fagzu fa inna ghazwa yawma idin khadirun, sebagaimana tertera dalam hadis sahabat yang kita ketahui. Tadi pagi lama berngobrol dengan Pak Sopiri dengan beberapa orang. Sekian banyak tempat yang didatangi para dai-dai atau para yang latihan sedekah. Jumlah titiknya itu sekian juta di Indonesia. Caranya ngirim ke piye itu masalah. Di akhir zaman sekian banyak tempat. Ini kelompok ini jumlahnya aja 11 juta, kelompok ini 2 juta, kelompok ini 1 juta, kelompok ini 60 juta. Semuanya, semua kantornya, semua tempat pertemuannya suruh isi. Fa innal ghazwa yawma idzin hadirun, itu